Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan ke lecture 6 ya, terkait kinetik dari reaksi kimia. Ya. Nah, kadang kita dapatkan bahwa beberapa reaksi kimia ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat, sangat instan. Contohnya apa? Ledakan bom, ya. Eksplosif itu kan dalam waktu fraksi dari detik ya. Mungkin nanodetik atau mungkin pikodetik atau mungkin mikrodetik ya. Nah, sedangkan ada beberapa reaksi kimia lain yang perlu waktu lama sekali. Ya. Contohnya karat, besi berkarat. Ya, ini mungkin perlu waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan. Ya. Ada yang lebih lama lagi. Misalnya karbon, bahan organik di dalam perut bumi membentuk minyak bumi. Ya. Nah, itu perlu waktu ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Ya. Nah, kenapa bisa bervariasi seperti ini kecepatan reaksi kimia? Ya. Nah, kita akan bahas, ini akan menjadi topik bahasan di lecture 6. Kita sebut sebagai kinetik. Ya, seberapa cepat sebuah reaksi itu berlangsung. Ya. Apa saja faktor yang mempengaruhinya, ya, dan bagaimana kita dapat menghitung. Nah, di sini kita akan utamanya belajar atau membahas, mendiskusikan terkait laju. Ya, laju apa kalau di fisika dasar? Jarak dibagi waktu. Ini juga sama. Perubahan waktu itu kan perubahan jarak, ini perubahan konsentrasi. Ya, awalnya saya mempunyai reagen A, misalnya sebuah reaksi kimia nih, saya mempunyai A dan B bereaksi menjadi C dan D ya. Maka kita ingin menghitung seberapa cepat sih reaksi kimia ini berjalan. Nah, kita definisikan sebagai laju reaksi ya. Perubahan konsentrasi terhadap waktu. Oke. Kalau secara stoikiometrik adalah A kecil kali A, B kecil kali B, menjadi C kecil kali C, plus D kecil kali D, maka laju ini didefinisikan sebagai berkurangnya reagen A. Ya. Maka saya punya minus di sini. Minus 1/A kali berkurangnya A terhadap waktu. Ya. Perubahan konsentrasi A terhadap perubahan waktu. Ya. Kurung kotak ini artinya konsentrasi. Ya. Artinya ini perubahan konsentrasi A terhadap perubahan waktu. Sama juga kita bisa mendefinisikan terkait berapa cepat B habis. Ya. Jadi minus 1/B kali seberapa cepat perubahan konsentrasi B terhadap waktu. Oke. Bisa juga dengan C atau D. Ya, karena C dan D produk, maka semakin banyak waktunya C dan D akan semakin besar ya. Maka dia tidak negatif, di sini positif. Ya. 1/C kali dC per dt atau sama dengan 1/D kali dt per dt. Ya, misalnya saya mempunyai reaksi awalnya, reagennya adalah atom yang berwarna hitam ini. Ya. Kemudian setelah bereaksi dia menjadi atom yang berwarna merah. Ya. Nah, kita dapatkan ternyata reaksinya seperti ini. Ya. Awalnya semuanya hitam, kemudian mulai ada sedikit merah terbentuk. Semakin banyak merah yang terbentuk, semakin banyak lagi, hingga semakin banyak lagi. Oke. Nah, kalau kita plotkan dalam grafik terhadap waktu ya, maka reagen ini konsentrasinya akan semakin berkurang. Ya. Awalnya full, dia akan semakin berkurang. Nah, sedangkan produk konsentrasinya akan bertambah. Ya. Awalnya 0 menjadi semakin bertambah dengan semakin banyak waktu reaksi. Oke. Nah, ini secara sederhana seperti itu. Contohnya, saya memiliki bromin, ya, larutan bromin, saya tambahkan dengan asam formiat. Ini seperti asam asetat tapi lebih pendek lagi rantainya ya. Maka dia akan bereaksi menjadi Br2 plus HCOOH menjadi HBr plus CO2 ya. Ini Br2 ini warnanya merah kecoklatan seperti ini ya. Sedangkan hasilnya ini tidak berwarna. Ini gas, ini tidak berwarna, ini tidak berwarna ya. Maka semakin reaksinya berjalan, kita akan lihat bahwa Br2 ini akan semakin berkurang dan dikonsumsi ya. Kalau Br2 berkurang, maka warna larutannya akan menjadi semakin memudar dan memudar ya. Sampai kalau Br2-nya habis ya, larutannya menjadi berwarna putih ya. Nah, ini kita bisa hitung dari korelasi warna larutan ini terhadap konsentrasi ya, dengan alat yang namanya spektroskopi ya. Saya rasa Anda sudah belajar di
karakterisasi PUKM ya, pengenalan alat ukur dan karakterisasi material. Nah, maka konsentrasi PR2 ini saya bisa monitor ya, dengan misalnya setiap 50 detik hasilnya adalah sebagai berikut ya. Waktunya 0, konsentrasi awalnya dari PR2 ini 0,012 ya. Setelah 50 detik pertama konsentrasinya turun menjadi 0,0101 ya. Setelah 100 detik pertama konsentrasinya turun lagi menjadi 0,008. 150 detik menjadi 0,007. 200 detik menjadi 0,006 ya kira-kira. Nah, rate atau laju ini didefinisikan sebagai apa? Perubahan PR2 terhadap perubahan waktu ya. Maka saya ambil antara 1 dan 2 ini misalnya. Perubahan PR2-nya berapa? Ya ini. Oh maaf ini kurang ya, minus. Kurang minus karena ini reaktan. Minus 1,0101 dikurangi 0,0120. Nah, ini kan dPR. Di konsentrasi PR dibagi konsentrasi perubahan waktu berapa? Ya 50 kurangi 0. Ya. Ini menjadi berapa itu? 0,0101 dikurangi 0,0120 ya. 120 dibagi 50 dikurangi 0 ya. Nah, akan saya dapatkan laju reaksinya. Kira-kira ini ya. 4,2 kali 10 pangkat minus 5 misalnya. Nah, ini kita bisa hitung laju masing-masing ya. Nah, ternyata kita lihat di sini. Lajunya 4,2 kalau konsentrasinya 0,12. Kalau konsentrasinya saya turunkan menjadi 0,01. Ini kan sudah menurun ya. Lajunya ternyata menurun juga. Semakin saya turunkan lajunya juga turun. Ya, semakin saya turunkan lajunya turun, semakin saya turunkan lagi kecepatan reaksinya berkurang. Ya. Sehingga saya bisa asumsikan bahwa laju ini sebanding dengan konsentrasi PR2. Ya. Nah, untuk menyamakan kesebandingan ini kita gunakan laju sama dengan ini kan kita lihat linear ya perubahannya ya 0,012. Ini 0,00596. Ini mendekati 0,6. Jadi antara ini dan ini separuhnya ya. Maka kita lihat lajunya. Antara 4,2 dan 2,09 ini juga kira-kira separuhnya ya. Jadi proporsional laju terhadap konsentrasi. Okay. Maka karena dia perubahannya linear, saya bisa tuliskan laju sama dengan konsentrasi PR2 kali sebuah konstanta. Ya. Nah, K ini kita sebut sebagai konstanta laju reaksi. Ini yang ditentukan dengan eksperimen. Berarti K berapa? Ya, K sama dengan laju dibagi konsentrasi PR2 ya, dibalik saja. Laju dibagi konsentrasi PR2 ya. Ini harus sesuatu yang konstan kalau dari persamaan definisinya tadi ya. Maka kita lihat kalau laju ini saya bagi dengan konsentrasi PR2 saya dapatkan nilai K sekian 3,5, 3,49, 3,5, 3,51, 3,51 ya. Tidak banyak berubah. Ada error sedikit tapi masih acceptable ya. Nah, ini kita sebut sebagai konstanta laju karena dia nilainya konstan, tidak bergantung pada konsentrasi PR2 berapapun, nilainya akan selalu seperti itu ya. Nah, ternyata setiap reaksi kimia memiliki nilai konstanta tertentu, nilai K tertentu. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai hukum laju. Ya. Selain laju itu minus dA per A dA per dt, minus per B dB per dt, minus per C dC per dt, plus C per C dC per dt, plus per D dD per dt. Laju juga kita bisa nyatakan dengan tadi ya, karena ada hukum laju tadi ya. Laju adalah konstanta kali konsentrasi reaktan A dipangkatkan X kalikan konsentrasi reaktan B dipangkatkan Y ya. Nilai K, nilai X dan nilai Y ini adalah konstan ya, ditentukan melalui eksperimen. Nah, ini X kita sebut sebagai order reaksi terhadap A. Y kita sebut sebagai order reaksi terhadap B, dan X plus Y kita sebut sebagai order reaksi total ya. Nah, di kinetik ini umumnya nanti akan kita bahas
bagaimana sih karakteristik reaksi ketika dia ordenya 0, orde 1 atau orde 2 ya. Karena sebagian besar itu yang akan kita pakai. Tidak ketutup kemungkinan ada orde-orde lain, misalnya orde setengah ya, atau orde akar 2 ya, atau orde 3 dan sebagainya. Tapi tidak akan kita bahas dalam lecture ini. Nah, contoh kita ingin tahu orde reaksinya bagaimana. Ini sebuah reaksi antara gas NO dengan H2 menghasilkan N2 plus H2O ya. Ini kurang, ini harusnya 2 ya. Stoichiometricnya kurang pas. 2 ini 2. Betul ya? Oke, saya memiliki 3 eksperimen. Eksperimen 1, NO konsentrasinya 5 kali 10 minus 3, H2 2 kali 10 minus 3. Nah, ternyata laju reaksi yang saya dapatkan 1,3 kali 10 pangkat minus 5. Eksperimen 2 setnya, NO-nya saya naikkan menjadi 2 kali. Ya. Hidrogennya tetap. Ya, lajunya ternyata sekian. Set yang ketiga, NO-nya saya tetap. Sedangkan hidrogennya saya naikkan 2 kali. Lajunya ternyata menjadi sekian. Ya, kita disuruh menentukan persamaan laju reaksinya. Tentukan besarnya nilai konstanta laju reaksi. Dan kalau saya mempunyai NO dan H2, konsentrasi awalnya sekian, kira-kira laju awalnya berapa? Oke, persamaan laju, gampang ya, minus saya lupa tadi. Seper A, ini kan berarti salah ya. Harus ditambah seper berapa tadi? Seper 2. Ya, NO-nya kan 2. Atau minus seper 2 H2 plus dt atau plus seper 1 N2 per dt atau plus seper 2 ya. Seper 2 H2 O per dt ya. Nah, selain itu laju juga bisa kita tuliskan tadi hukum laju reaksi ya. Laju sama dengan K kalikan konsentrasi NO per pangkat X kalikan konsentrasi H2 per pangkat Y ya. Nah, kita perlu menentukan nilai K, nilai X dan nilai Y ya. Kita coba untuk menentukan nilai X dulu ya. Maka kita bandingkan laju eksperimen 1 dan 2 ya. Laju dari eksperimen 2 adalah K kali NO2 pangkat X kalikan H2 pangkat Y ya. Nah, lajunya ternyata 5 kali 10 pangkat minus 5 ya. Dalam hal ini 1 dan 2 nilai H2 konstan ya. 2 kali 10 pangkat minus 3Y, 2 kali 10 pangkat minus 3 pangkat Y ya. Jadi kita bisa coret. K juga harusnya untuk setiap reaksi nilainya sama. Oke, maka kita bisa dapatkan ini. Kalau sesuatu di pangkat X ini kita bagi menjadi 2 ya. Ini 10, ini menjadi 5 ya, setengahnya ya. Ini kira-kira 5 ya, dibagi 1,3 ya, kira-kira 4 kalinya ya, kita bulatkan 4. Ya. Kalau reagennya saya turunkan setengah kali ternyata apa nih? Lajunya kalau reagennya saya naikkan 2 kali lipat, ternyata lajunya naik 4 kali lipat. Berarti pangkat X ini berapa? Ya 2 ya. Nah, jadi 2 hanya saya naikkan 2 kali, maka dia menjadi 2 kuadrat, menjadi 4 kali. Gitu ya. Nah, nilai X sama dengan 2. Demikian juga dengan Y. Kita gunakan laju 3 dan 2 ya. Dalam kasus ini X-nya yang tetap. Jadi kita bisa coret. K juga tetap. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kita naikkan reaktan H2 ini 2 kali, ternyata lajunya juga naik 2 kali. Sehingga pangkat Y ini pasti 1. Ya. Kenapa? Karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Gitu ya. Maka kita dapatkan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Ya. Sekarang tinggal mencari nilai K. Ya. Gunakan salah satu saja. Saya gunakan yang nomor laju 2 misalnya. Ya. K sama dengan laju 2 dibagi konsentrasi NO bagi konsentrasi H2 ketemu. Kira-kira 2,5 kali 10 pangkat 2. Ya. Nah, ini nilai K yang besar ini maknanya apa? Ya, reaksinya cukup cepat. Ya. Reaksi berlangsung cukup cepat. Oke, yang C, jika NO konsentrasinya sekian,
H2-nya sekian, laju reaksinya berapa? Ya tinggal masukkan bersamaan. K kalikan NO kuadrat kalikan H2. Ya. Nah, ternyata nanti lajunya akan menjadi 2,2 kali 10 minus 4 molar per detik. Ya. Jelas ya? Insya Allah. Nah, tadi kita lihat ada orde ya, orde 0, orde 1, orde 2. Maksudnya bagaimana sih orde itu? Nah, di sini akan kita lihat. Tadi berarti NO2 tadi orde 2 terhadap NO ya, dan orde 1 terhadap H2. Totalnya orde 3. Oke. Nah, ini contoh orde reaksi yang lain, orde 1 misalnya. Saya mempunyai reaksi kimia dari A menjadi B ya, dari reagen menjadi produk ya. Maka lajunya kan berapa tadi? 1/A kecil minus 1/A dA per dt ya. Ini karena A-nya tidak ada angkanya maka 1/1. Jadi hanya dA per dt ya. Selain itu laju juga saya bisa tuliskan dengan K kalikan A berpangkat 1 ya. Ini karena kita sedang membahas orde 1, maka pangkatnya terhadap A adalah 1 ya. Maka kita tata ulang nih. dA per dt ini minus dA per dt sama dengan K kalikan A ya. Saya tata ulang nih, A-nya saya pindahkan ke sana, T-nya yang saya pindahkan ke sini. Oke. Maka menjadi dA dibagi A sama dengan minus K dt ya. Ini saya bisa integralkan 2 kali. Nah, di sini. Masing-masing bukan 2 kali ya. Jadi dA per A integral dari A0 sampai AT sama dengan minus K integral dt dari 0 sampai T ya. Integral 1/A apa? Integral dari 1/x dx apa? Nah, ini kan sama integral dari 1/A dA. Hasilnya apa? Ln x ya. Maka saya dapatkan di sini ln x sama dengan minus K kali T. Nah, ini ln x, ln A yang bergerak dari berapa nih? A0 sampai AF ya. AT ya. Maka saya dapatkan ln AT dikurangi ln A0 atau ln AT per A0. Nah, yang satu lagi integral 1 dt ya. Integral 1 dx apa? Ketemunya x ya. Bergerak dari makanya kalau saya tuliskan integral 1 dt ya sama dengan t bergerak dari 0 sampai t ya, makanya sama dengan t minus 0 ya. Nah, belakang ini menjadi k kalikan t saja karena t minus 0 kan 0. Oke. Maka saya dapatkan persamaan ln AT per A0 sama dengan minus KT. Ini untuk reaksi orde pertama. Ya, kalau saya tata ulang nih. Jadi ln AT sama dengan minus KT plus ln A0. Ya. Nah, ini merupakan persamaan linear ini. Kalau saya plot ln A konsentrasinya dalam bentuk logaritmik terhadap T ya, maka saya akan dapatkan garis lurus ya. Ini saya plot Y terhadap X, maka akan dapatkan garis lurus dengan persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C ya. Dengan slope-nya adalah minus K ya. Ini akan saya dapatkan kalau untuk reaksi orde 1, maka plot antara ln terhadap T adalah garis lurus ya. Oke. Maknanya apa? Nah, reaksi bergerak menurun secara eksponensial ya. Semakin lama semakin melambat. Awalnya cepat, kemudian melambat ya. Nah, di sini kita dapat menentukan waktu di mana konsentrasi reagennya ini menjadi berapa persen. Ini seperti di fisika dasar seperti discharge kapasitor ya. Nah, mirip ya. Maka saya bisa tentukan misalnya T-nya berapa sih ketika A-nya menjadi setengahnya, menjadi sepertiganya atau bagaimana ya. Maka kita tinggal ubah saja T sama dengan minus 1/K ln AT per A0 ya. Atau ini ada minus, ini ada seperti ini, AT di atas A0 di bawah, saya ubah aja dia biar menjadi plus, A0-nya yang di atas, AT yang di bawah ya. Misalnya kita ingin mencari T, berapa waktu yang diperlukan agar
reagennya itu berkurang setengahnya, ya. Maka dia menjadi T setengah, ya. T setengah adalah setengah ln A0-nya 1, AT-nya setengahnya A0. 1 per setengah. Berapa 1 per setengah? 2. Ya. Maka ln-nya menjadi ln 2. Oke. Atau T setengah untuk reaksi order 1, ln 2 itu 0,693 dibagi K, konstanta reaksi. Oke. Jelas ya? Kita cek dengan soal. Contoh reaksi disosiasi gas siklopropana. Ini menjadi gas propena. Ya, awalnya ini menjadi ini. Adalah reaksi order 1 dengan konstanta sekian pada 500 derajat Celcius. Ya. Jika konsentrasi awal siklopropana adalah 0,25 molar, berapa konsentrasinya setelah 8,8 menit? Ya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk konsentrasi siklopropana turun menjadi 0,15 molar? Ya. Berapa waktu yang diperlukan agar 74% reagen berhasil menjadi produk? Hitung dengan laju tadi, ya. Ln AT. Ln AT sama dengan minus KT plus ln A0. Ya. Konsentrasi pada saat T adalah konsentrasi saat awal dikurangi K kali T. Ya. Tinggal dimasukkan saja. K-nya adalah minus 0,67 kali 10 minus 4. T-nya adalah 8,8 menit. Kita ubah menjadi detik. 528 T. Ditambah ln 0,25. Ya. Maka saya dapatkan ln AT itu minus 1,74. Maka AT berapa? Ya, I berpangkat minus 1,74. Kira-kira 0,18 molar. Ya. Jadi setelah hampir 9 menit, awalnya 0,25, sekarang tinggal 0,18 molar. Cukup lambat ya, reaksinya tidak cepat ternyata. Nah, waktu yang diperlukan hingga konsentrasi siklopropana menjadi 0,15. Nah, ini tinggal dibalik sekarang yang kita cari T, ya. T adalah minus 1 K ln AT per A0 atau plus 1 K ln A0 per AT, ya. Sama dengan minus 1 K ln konsentrasinya menjadi 0,15 dibagi konsentrasi mula-mula. Nah, ini ternyata kita ketemu 762 detik atau kira-kira 13 menit. Ya. Kalau waktu yang diperlukan agar konsentrasi siklopropana terpakai 74%, ya sama. Ya. Tinggal kita ganti AT dan A0-nya aja. Ya. AT adalah kalau sudah terpakai 74%, berarti sisanya berapa? Sisanya 26%. Ya. Nah, A0-nya berapa? 100%. Nah, awal. Maka saya bisa tuliskan 26 per 100 atau 0,26 per 1. Maka saya dapatkan kira-kira 760. Salah. Ini masih yang atas ya. Ternyata hasilnya adalah 2011 detik atau kira-kira 33,5 menit. Oke. Paham ya? Kinetik, kemudian order 1. Nah, kita masih ada order 2, order 0, dan beberapa perintilan materi lainnya ya. Insya Allah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Oke, kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.